Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Musfiroh SPD, mahasiswa PPG Transformasi Guru PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 254041100898. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMK Al-Kafah Cikedal. Ini KTP saya, dan ini kartu ujian atau bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dicek kerapihannya, bajunya yang masih di luar, silahkan dirapihkan. Baiknya kita berdoa dimulai. Doa di hari ini. Ibu cek kehadirannya ya. Apakah ada yang alpa? Ada yang sakit? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Di pelajaran PAI kita selalu mengawali belajar itu dengan membaca surat-surat pendek. Masih ingat materi kita di minggu lalu itu apa? Masih. Apa? Etos kerja. Etos kerja. Dengan demikian, bekerja bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah dan jalan menuju ridho Allah. Selanjutnya, apakah mungkin seseorang mengaku beriman tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda keimanan dalam sikap sehari-hari? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini itu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul imannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan syu'abul iman atau cabang-cabang iman mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini Ibu ada sebuah video, kita tonton bersama. Nanti disikapi videonya ya. Terlihat jelas? Suaranya terdengar jelas? Oke, silakan. Selamat menyaksikan.
Ya, terima kasih ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya jadi mengganggu pribadi Bapak. Kenapa, Pak? Pak, mohon maaf. Tadi saya kesini buru-buru, jadi saya lupa bawa dompet. Tidak apa-apa. Gimana kalau ini bukan dengan bisa, Pak? Apa nanti setelah dari kesini, Pak? Tenang aja, Mbak. Hari ini ada perjalanannya. Lagian, hari ini aku ulang tahun. Jadi semuanya gratis. Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sesungguhnya aku memohon kepadamu. Engkau yang memelihara langit dan bumi, limpahkanlah rahmat, berkah dan ampunanmu. Neng. Pak, Bapak tambal bannya kemana ya? Oh, Pak Muklis. Wah, senang banget, Neng. Dia akhirnya umroh baru aja 3 hari yang lalu. Oh, ini Pak, utang saya yang kemarin. Tolong sampaikan ke Pak Muklis ya. Dan ini uang untuk minuman yang kemarin. Nah, ini gak usah, Neng. Pak Muklis sudah bayar semua. Nggak apa-apa, ambil aja. Nanti Bapak ke masjid nggak? Kalau saya ke masjid, siapa yang nungguin warung, Neng? Saya mau minta tolong Pak. Ini ada sedikit makanan. Nanti tolong untuk pengajian di masjid ya. Oh, kalau ini saya masih ke masjid, Neng. Tenang aja, nanti saya yang antar. Oh iya, makasih ya Pak. Ya, Neng. Bayangkan. Coba siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap video yang tadi kalian lihat bersama? Coba. Coba dari Neng Ami. Tanggapan saya setelah melihat video dari sosok Bapak Muklis, beliau menunjukkan bahwa keimanan beliau bukan hanya terdalam dalam hati, tapi juga tertanam dari ucapan dan perbuatan. Keimanan yang beliau tunjukkan dalam ucapan yaitu mengajak Bapak menjadi warung untuk melaksanakan sholat, berjamaah di masjid, dan keimanan yang beliau tunjukkan dalam perbuatan yaitu membantu orang yang sedang kesusahan dan ikhlas dalam membantunya. Meskipun beliau harus menunda masjid untuk membantu ibu tersebut dan ikhlas dalam membantunya tanpa meminta imbalan sedikit pun. Hal yang dilakukan oleh Bapak Muklis itu termasuk dalam cabang iman, baik cabang iman dalam hati, ucapan dan perbuatan. Karena keikhlasan Bapak Muklis tersebut, beliau mendapatkan balasan langsung dari Allah. Dengan Bapak Muklis bisa berangkat umroh dan sedekah orang lain atas nama beliau. Umroh dan sedekah orang lain atas nama beliau, yaitu Bapak Muklis. Dan juga karena keikhlasan Bapak Muklis, orang lain mendapatkan kemanfaatan dari iman dan Bapak Muklis, dari Bapak Muklis tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Neng Ami. Apakah berdosa sudah niat berjamaah ke masjid, tetapi malah balik lagi ke tempat kerja seperti Pak Muklis tadi? Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang mau jawab tidak? Saya Coba. tidak berdosa. Nah, betul. Tidak berdosa. Karena Pak Muklis tersebut bukan niat untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan
kewajiban. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak, seperti di minggu lalu sudah Ibu tugaskan bahwa hari ini kita akan berkelompok. Ini duduknya sudah berkelompok belum? Sudah. Kalau ada yang duduknya tidak dengan kelompoknya, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Di sini nanti Ibu minta kepada kalian sesuai dari tujuan pembelajaran tadi di awal untuk mencari pengertian dari syu'abul iman, terus dalil dari syu'abul iman, terus macam-macam syu'abul iman, yang terakhir adalah manfaat dari syu'abul iman. Ya, silakan yang bawa alat atau media yang sudah Ibu tugaskan untuk dikeluarkan. Ya, boleh mencari di internet, boleh juga kalian mencari di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan kepada kalian di minggu lalu, ya. Silakan dikerjakan. Sebelum kalian melakukan tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak. Apakah tugasnya sudah jelas? Jelas. Oke, silakan, selamat bekerja. Anak-anak kalau sudah selesai, silakan dicek kembali sebelum kalian kumpulkan dan dipresentasikan, ya. Coba kelompok mana dulu yang mau presentasi? Saya. Silakan. Coba yang siap presentasi ke depan. Yang belum selesai, yang lain sambil dikerjakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, langsung saja kita akan mempresentasikan. Yang pertama itu pengertian syu'abul iman. Yang kedua itu macam-macam syu'abul iman. Yang ketiga itu manfaat syu'abul iman, dan yang terakhir dalil syu'abul iman. Nah, yang pertama pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman adalah konsep dalam Islam yang menunjuk pada bagian aspek atau cabang dari iman yang mencakup keyakinan, perbuatan, dan perbuatan seseorang. Cabang-cabang iman meyakini hati Allah Azza sebagai satu-satunya Tuhan, meyakini malaikat, kitab suci, rasul, dan akhir dan takdir. Berikut ada dalil
tentang Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu macam-macam syu'abul iman. Syu'abul iman adalah 77 cabang iman yang dibagi menjadi 3 kategori. 1. Hati, akidah, dan niat. 30 cabang meliputi rukun iman dan sifat-sifat kewajiban. 2. Lisan, ucapan. 7 cabang seperti zikir dan doa. Dan 3. Anggota badan, perbuatan. 40 cabang seperti salat, zakat, dan berbakti kepada orang tua. Yang terakhir yaitu manfaat syu'abul iman. Manfaat syu'abul iman meliputi terhindar dari syirik dan takut kematian, jiwa yang tenang, kehidupan berkualitas, sikap ikhlas, dan datangnya keberuntungan, serta mencegah penyakit jasmani dan rohani. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya? Terima kasih, kalian sudah bekerja kelompok dengan baik, presentasinya juga sudah bagus. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang hari ini sudah kita pelajari? Oke, silahkan. Iman memiliki banyak cabang yang mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Semua cabang tersebut saling melengkapi dalam membentuk keimanan yang sempurna. Sehingga seorang muslim perlu meningkatkannya secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih Ayu, tepuk tangan buat Ayu. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa iman memiliki banyak cabang yang mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Semua cabang tersebut saling melengkapi dalam membentuk keimanan yang sempurna. Sehingga seorang muslim perlu mengamalkan iman secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagaimana pembelajaran kita di hari ini? Apakah menyenangkan? Apa yang kalian dapat dari pelajaran kita di hari ini? Paham tentang apa itu syu'abul iman. Terus, apa yang kalian suka dari pelajaran kita di hari ini? Yang paling saya sukai dari materi hari ini, saya jadi lebih ingin menguatkan diri dari iman. Baik anak-anak, materi kita di minggu yang akan datang yaitu akan menjelaskan bahwa dalam iman terdapat banyak-banyak cabang. Tugas di sini pribadi, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Ini ada 5 poin, tinggal kalian pilih ABCD-nya ya. Sudah selesai? Baik anak-anak, materi kita di hari ini sudah selesai. Tugasnya nanti Ibu cek, nanti nilai tugas terakhir hari ini, minggu depan Ibu sampaikan ke kalian. Untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, silakan KM dipimpin lagi doanya. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa mulai. A'udzu billahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, hati-hati di jalan, ya.